Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ada mediasi ketika terjadi peristiwa intoleransi adalah sesuatu yang baik, tetapi yang tidak kalah penting adalah implementasi penerapan hukum yang berkeadilan kepada mereka yang melakukannya. Oleh karena itu, sebelum lebih lanjut membahas mengenai topik ini, mari sama-sama kita dengarkan satu penjelasan menarik dalam video berikut ini. Luar biasa memang ya. Yang namanya toleransi itu adalah ketika umat beragama lain sedang merayakan hari besar keagamaannya, kita memberikan ruang kepada mereka, menunjukkan rasa pengertian, dan juga memberikan keluasan kepada umat beragama lain itu untuk melaksanakan ibadahnya. Karena ini adalah hari yang khusus, hari yang spesial bagi mereka. Tapi tidak demikian dengan yang terjadi di Kabupaten Tangerang. Kelompok massa menggeruduk rumah doa POK Tesalonika dan kemudian dilanjutkan dengan penyegelan rumah doa tersebut oleh Satpol PP Kabupaten Tangerang. Di sini sudah tidak ada lagi toleransi. Yang ada hanyalah arogansi. Dan ini bukan hanya persoalan dari jemaat POK Tesalonika saja, tapi adalah persoalan kita semua. Untuk itu jangan diam. Bagi Anda yang peduli dengan persoalan pelarangan ibadah yang ada di seluruh Indonesia. Dan buat pemerintah Kabupaten Tangerang, kenapa justru di saat perayaan Hari Keagamaan kalian melakukan penyegelan? Ini jelas-jelas adalah sebuah tindakan yang melawan konstitusi, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Apalagi saya lihat ada Plang Gekira, Gerakan Kristen Indonesia Raya, yang diturunkan pada saat penyegelan rumah doa tersebut. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo dan para anggota DPR dari fraksi Gerindra, jangan biarkan pelarangan ibadah atas nama negara ini terus terjadi. Ini bukan penegakan hukum, akan tetapi pelanggaran hak asasi manusia. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, jelas sekali ya apa yang disampaikan oleh beliau ini adalah benar adanya. Ini pelanggaran hak karena konstitusi kita itu menjamin dengan sangat jelas dan lugas bahwa hal beragama itu adalah hak yang melekat pada tiap-tiap warga negara Indonesia. Dan saudara-saudara kita yang beberapa hari lalu itu ibadahnya dilarang, bahkan tempat ibadahnya pun disegel, ini berarti mereka sedang melakukan pelanggaran hak yang dimandatkan oleh konstitusi. Karena itu memang pada akhir ini menjadi sesuatu yang sangat memilukan. Dan pertanyaan kita lagi dan lagi, sampai kapan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya mudah diatasi ini terus saja terulang? Mengapa saya katakan mudah diatasi? Karena jelas Bapak Ibu, kita aturannya itu jelas. Hal beragama itu hak. Jadi kalau kemudian ada orang yang melarang, ada orang yang kemudian menghentikan, membubarkan ibadah, menutup tempat peribadatan umat lain, ini kan jelas melanggar hukum, melanggar konstitusi, melanggar amanat Pancasila. Lalu apalagi yang ditunggu? Tadi di bagian awal saya menyampaikan bahwa mediasi itu perlu. Tetapi implementasi hukum yang tegas dan berkeadilan kepada mereka yang melakukan pelanggaran, melarang ibadah, menutup paksa, membubarkan ibadah, ini harus dilaksanakan Bapak Ibu. Kalau kemudian sekedar mediasi, lalu efek jerah kepada mereka yang melakukan, ya, lalu dampaknya pembelajaran apa yang kemudian terimplementasikan kepada mereka yang melanggar ini, yang menyebabkan keadaan menjadi tidak kondusif. Karena dalam banyak peristiwa, hanya ada dua kata sih yang sering kali muncul itu ya. Pertama, dilakukan mediasi. Yang kedua, kondusif, menjaga kondusivitas. Kalau kemudian menjaga kondusivitas, ya, yang diutamakan biasanya keputusannya adalah mengakomodir. Melalui keputusan, seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu Bapak Ibu. Holy Land itu salah satu contoh yang paling hangat beberapa waktu yang lalu. Izin semua sudah dikantongi. Semuanya sudah diselesaikan perihal administratif, tapi apa yang terjadi? Ada gerakan penolakan. Akhirnya muncul SK penundaan yang berlakunya juga tidak diketahui. Itu hanya salah satu contoh saja. Banyak tempat-tempat saudara kita, umat Kristen yang lain, beribadahnya, urus gerejanya, perizinan dan segala macamnya, semua sudah dilakukan. Ujungnya apa? Ditolak. Jadi pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya
ini peristiwa-peristiwa intoleransi yang kerap kali terjadi di bangsa kita Indonesia ini, salah satu wujud nyata gagalnya negara menjaga, melindungi, memastikan hak warga negaranya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, bahwa hal beribadah, hal beragama itu harus aman, nyaman, karena itu adalah sebuah hak. Jadi ketika ini kemudian adalah sebuah hak, maka saat warga negaranya menggunakan hal itu, maka harus dipastikan ini diperoleh secara utuh, aman dan nyaman tanpa ada gangguan. Tapi yang terjadi kan tidak demikian, Bapak Ibu. Tidak semua warga negara Indonesia, terutama yang beragama Kristen di tanah air kita ini, merasakan kemerdekaan kebebasan beragama. Tidak semua. Peristiwa intoleransi itu pernah saya alami, Bapak Ibu. Kami harus beribadah di ruang yang gelap karena hanya boleh menyalakan lilin kecil. Lalu kami berdoa bersama, memuji bersama sekitar 1 jam, merenungkan firman Tuhan, lalu selesai. Tapi itu dalam situasi yang sangat hati-hati. Mengapa? Karena ada beberapa orang, ada ormas-ormas yang menyatakan penolakan. Nah, inilah yang terjadi. Jadi saya cukup mengerti, memang tidak semua saya bisa mengerti, tapi berdasarkan pengalaman saya cukup mengerti perasaan ya ketika diganggu, dilarang ibadahnya, dipaksa untuk ditutup. Itu tidak nyaman, Bapak Ibu, tidak menyenangkan. Tapi apakah keyakinan beriman kita kendor? Tentu saja tidak. Namun ini bukan tentang semata-mata keyakinan beriman kendor ataupun tidak ketika mengalami hal-hal seperti itu, tapi ini tentang hak, tentang penerapan, implementasi aturan sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu ketika kemudian terjadi peristiwa intoleransi lalu ya ada tindakan mediasi, itu baik adanya, tapi tidak cukup hanya tindakan mediasi. Harus ada penerapan hukum. Coba saudara bayangkan, kalau yang beberapa hari lalu itu yang melakukan peristiwa itu adalah sebaliknya, dan yang menjadi korban juga sebaliknya. Bayangkan Bapak Ibu, apa nggak ramai nih sampai minggu ini, sampai hari ini ya? Apakah nggak akan ada demo yang berlapis-lapis? Coba Bapak Ibu bayangkan. Kita berkaca sajalah pada peristiwa-peristiwa yang lalu, mana kala ada dugaan penistaan agama, penodaan agama dan segala macamnya. Itu akan panjang sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang terjadi pada beberapa hari yang lalu itu? Apakah ini bukan penistaan agama? Apakah ini bukan penodaan agama? Orang lagi ibadah loh, apalagi itu momentumnya Jumat Agung loh. Ini hari raya besar, salah satu hari raya besar ya dalam keimanan keagamaan Kristiani. Ditutup Bapak Ibu. Ya, saya yakin tempat itu masih dipakai karena itu kan Jumat Agung. Akan ada Paskah lagi. Ya kan? Memang meskipun pada akhirnya sudah dibuka kembali, tapi Bapak Ibu sekalian itu kan dibuka karena viral. Lalu kemudian netizen mengecam, mengkritik, dan juga ada staf sus dari Menteri Agama Pak Gun Gumilar datang ke sana, hadir sebagai mediator, lalu kemudian tercetuslah ya dalam musyawarah itu salah satu poinnya dibuka tempat itu. Tapi yang terjadi Bapak Ibu, dalam mediasi itu, dalam poin-poin yang kemudian yang merupakan hasil musyawarah kesepakatan bersama itu, tidak ada penindakan secara hukum kepada mereka yang melakukan pemaksaan menutup tempat ibadah tersebut. Tidak ada tindakan hukum kepada mereka yang memubarkan ataupun melarang ibadah saudara kita yang ada di sana. Artinya apa? Tidak mungkin akan ada efek jerah kalau tidak ada penegakan hukum yang berkeadilan dan merata.